Kami perwakilan dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan mengenai teori kepuasan kerja. Nah, pengertian teori kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Nah, jadi teori kepuasan kerja ini sangat penting karena faktor kepuasan dalam produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan kualitas para pekerja itu masuknya ke kepuasan kerja. Karena kalau misalnya karyawan puas akan hasil kerjanya, maka perusahaan akan memberikan reward juga kepada karyawannya. Kepuasan kerja ini sangat penting karena sangat membantu kita untuk memahami apa yang menyebabkan si karyawan ini puas atau tidaknya dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya teori ini, kita bisa meningkatkan produktivitas karyawan karena ketika mereka merasa puas, maka mereka lebih cenderung termotivasi dan melakukan tugasnya lebih baik dan lebih efisien. Nah, di kepuasan kerja ini ada potensi karyawan. Nah, ketika potensi karyawan ini mereka puas, maka mereka akan lebih bertahan lama bekerja di perusahaan kita. Juga ada peningkatan inovasi. Itu selanjutnya ada teori faktor. Teori kepuasan kerja ini ada 3. Yang pertama teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh perbandingan antara harapan karyawan dengan kenyataan yang mereka alami di dalam pekerjaan. Nah, contohnya ini misal kayak ada pertentangan yang dipersepsikan antara apapun yang diinginkan dari karyawan dengan apa yang diterimanya gitu. Jadi si karyawan punya ekspektasi, perusahaan punya realita. Nah, jika karyawan yang berekspektasi lebih tinggi, maka mereka tidak akan puas dengan kerjaan mereka. Nah, jadi tugas manajer di sini perlu memahami harapan karyawan dan memenuhinya, agar karyawan dapat mendapatkan kepuasan kerja. Jadi diadakan evaluasi lah gitu istilahnya. Nah, ada teori keadilan. Teori keadilan ini atau equity theory. Nah, teori keadilan ini berfokus pada persepsi karyawan tentang adil atau tidaknya perlakuan yang diterima di dalam pekerjaan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasannya mereka bergantung kepada keadilan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jika karyawan menerima kontribusi yang tidak sebanding dengan imbalan yang mereka terima, jadi sudah jelas mereka tidak mempunyai kepuasan kerja dan mereka tidak mendapat keadilan. Dan yang ketiga ada teori 2 faktor atau two factor theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi 2 kategori. Nah, yang pertama ada faktor kepuasan, yang kedua ada faktor ketidakpuasan. Nah, faktor kepuasan ini seperti prestasi, pengakuan, kontribusi, terhadap kepuasan kerja mereka. Nah, sedangkan faktor ketidakpuasan itu contohnya seperti gaji, kondisi kerja, kontribusi terhadap ketidakpuasan itu. Nah, jadi faktor kepuasan ini kan ada gaji gitu kan. Kalau misalnya gajinya mereka imbang sama kerjanya, jadi si karyawan ini kan akan puas akan kerjanya. Nah, faktor ketidakpuasannya ini kan pertumbuhan. Contohnya ini ada pertumbuhan karir yang dibatasi sama karyawannya. Terus ada juga kurangnya minat, terus ada bos yang tidak mendukung dari pernyataan tadi. Jadi akan terciptanya kerendahan motivasi para pekerja dan dapat menurunkan kualitas kerja mereka. Nah, dan ini juga berdampak kepada perusahaan nanti. Manfaat kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini manfaatnya ada bisa menjadi dampak positif bagi karyawannya, mendapat peningkatan produktivitas, motivasi, loyalitas, dan kesejahteraan masyarakat, karyawan. Nah, jadi seseorang juga akan merasa puas dan akan lebih memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, ini akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Pekerjaan itu sendiri, the work in itself. Seberapa menarik dan inovatifnya kerja yang tepat mempengaruhi kepuasan kerja. Karyawan cenderung lebih puas jika pekerjaan mereka memberikan rasa
pencapaian dan memuaskan mereka. Yang kedua, gaji pay. Kompensasi finansial merupakan salah satu faktor penting dalam kepuasan kerja. Jika karyawan yang digaji dengan bagus, dengan tingginya sesuai soft skill yang mereka skill yang mereka punya itu bagus, itu pasti akan jadi naikkan. Karyawan yang merasa memiliki peluang karir yang baik cenderung lebih puas. Pengawasan, supervision, gaya kepemimpinan dan kualitas pengawasan dari atasan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pengawasan yang menjadi dan memberikan berfokus kepada karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Saya punya teman yang kerjanya itu dia atasannya tuh kayak suka menurut dia yang lebih kerjanya tuh lembur banget gitu, nggak dikasih istirahat gitu. Jadi teman saya tuh jadi nggak nyaman gitu dalam kerjaan. Dengan faktor bosnya itu yang selalu menekan dia dan artinya akan kerjanya juga pada menunggu lah istilahnya, pada kayak kita kan juga dari lingkungan itu kan jadi ya dia tidak merasakan kepuasan untuk kerja, makanya dia keluar dari situ. Saya nggak bisa nyebutin orangnya siapa ya. Hubungan dengan kalau kerja work growth, hubungan dengan rekan kerja dan hubungan sosial di tempat kerja juga memainkan peran penting dalam kepuasan kerja. Kelompok kerja yang mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. Nah, di sini kalau sama kayak sama junior itu tembak sama senior dalam kerja itu harus saling membantu lah, jangan bermusuhan, jangan dibikin bermusuhan gitu. Jadi itu rekan itu adalah kawan lah, tidak gitu. Misalnya bermusuhan kita kan nggak tahu, misalnya kita butuh bantuan apa gitu dalam kerja gitu. Kondisi kerja, working condition, lingkungan kerja yang aman dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sebaliknya, kondisi kerja yang tidak menyenangkan dapat menurunkan kepuasan kerja. Nah, yang seperti saya bilang misalnya, karena lingkungannya juga nggak kondusif gitu, pada memfitnah si dia, jadi dia nggak betah dalam kerjanya. Itu juga faktor kepuasan kerja. Tapi ada yang ingin bertanya? Bagaimana tingkat promosi terhadap lingkungan di perusahaan Anda? Kalau misalnya kampus ini kita tuh biasanya sekolah kita datangin ke sekolah, kita ketemu kepala sekolahnya, kita lobby, minta data siswa kelas 3. Terus dari itu, di selain itu juga kita menawarkan nama sekolah tuh ada ini pelatihan public speaking contohnya gitu. Karena public speaking ini kan perlu buat mahasiswa gitu kan, apalagi di kurikulum mereka. Terus dari itu, pas dari minta datanya, kita call, dari itu kita survei ke rumahnya. Supaya lama sampai 1%. Dari ketidaksesuaian yang selain yang tidak teori itu. Apa pertanyaannya apa? Jadi kan teori itu kan menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh perbandingan antara harapan karyawan dengan kenyataan yang mereka alami dalam pekerjaan. Contohnya seperti apa? Alami. Dia lagi kan? Contoh dari teori ketidaksesuaian yang tadi itu adanya pertentangan yang dipersepsikan antara apapun yang dijalani.
diinginkan dari karyawan dan apa yang diterimanya. Jika karyawannya berekspektasi lebih, maka mereka tidak akan puas dengan pekerjaan mereka. Jadi tugasnya manajer ini perlu memahami harapan karyawannya dan memenuhinya agar karyawan dapat mendapatkan kepuasan kerja. Kalau ini pertanyaan, Mau makasih pertanyaannya. teori keadilan. Bagaimana menempatkan teori keadilan dalam sebuah perusahaan? Terkadang keadilan tidak merata. Dari atasannya, tergantung dari atasannya misalnya atasannya bersikap baik gitu. Kenapa bisa jadi pemimpin bukan tidak baik? Nah, lo Kenapa jadi pihak? Bisa Kan semua pemimpin itu harus mempunyai kriteria yang bagus. Kalau dia tidak bisa adil, tidak akan makmur. di awalnya tuh biasanya. Oh, ini bukan tempat, Cok. Yang tidak paham. untuk penting dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, memahami teori kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa membantu kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab cakep gitu ya. Entar dong. Jalan-jalan sama janda. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli kue, tahu. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Terima kasih.